Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi daripada laporan keuangan. Yang tugas ini untuk memenuhi perkuliahan dengan dosen pengampu kami yaitu Imam Malik SE MSI. Kami di sini terdiri atas 3 anggota yaitu Rizka Rahmatina, saya sendiri, dan kawan saya Syamsi Zahra dan Khairatun Nufus. Kami yaitu kelompok 8. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan, keterbatasan laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca. Yang pertama, pengertian daripada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi selama periode tertentu. Di sini, mengartikan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menyajikan informasi. Kita tahunya informasi dari sebuah laporan keuangan. Yang laporan keuangan tersebut yaitu baik dari sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan maupun bisnis lainnya dalam satu periode tertentu. Oke, laporan keuangan umumnya disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, karyawan, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Berarti pada umumnya tujuan disusunnya oleh perusahaan atau organisasi yaitu untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka yang ada dalam sebuah perusahaan. Seperti contohnya, pemilik perusahaan tersebut, investor, karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut, kreditor, dan pihak yang terkait lainnya. Keterbatasan laporan laba rugi. Menurut Harry, pada tahun 2013 mengatakan bahwa pengguna laporan laba rugi juga menyadari keterbatasan yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu yang pertama, pos-pos yang dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan. Yang kedua, laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Dan yang ketiga, laba juga dipengaruhi oleh faktor estimasi atau melibatkan pertimbangan subjektif manajemennya. Laba komprehensif yaitu comprehensive income adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa dan keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Ini meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang suatu periode, tidak termasuk perubahan yang diakibatkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik. Berarti dapat kita simpulkan bahwa menurut Harry ini, laporan laba rugi ini sangat penting karena dengan adanya laporan laba rugi, laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, dan laba juga dipengaruhi oleh faktor estimasi atau melibatkan pertimbangan subjektif manajemennya. Ya, berarti dapat kita simpulkan sangat berpengaruhi dengan manajemen dan akuntansinya dalam sebuah perusahaan. Baik, di sini kita lanjut dengan laporan laba ditahan. Cara dan rumus menghitung laba ditahan. Rumus untuk menghitung laba ditahan adalah sebagai berikut. Baik, kita akan membahas laba ditahan terlebih dahulu. Laba ditahan sama dengan laba berjalan dikurang dengan dividen dan ditambah dengan laba tahun sebelumnya dan dikurang dengan rugi tahun sebelumnya.
Adapun langkah-langkahnya dalam menghitung laba ditahan, yaitu yang pertama, tentukan laba berjalan. Gunakan rumus di atas untuk menghitung laba berjalan perusahaan. Kita akan menggunakan rumus yang ada di atas. Berarti langkah pertamanya adalah laba ditahan sama dengan laba berjalan. Oke, lanjut yang kedua, yaitu kurangi dividen. Dividennya dikurangi. Kurangi jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dari laba berjalan. Yang ketiga, tambahkan laba tahun sebelumnya. Jika perusahaan memiliki laba ditahan dari tahun sebelumnya, tambahkan jumlah tersebut ke laba yang akan ditahan, seperti rumus di atas, yaitu yang pertama laba ditahan sama dengan laba berjalan dikurang dengan dividen dan ditambah dengan laba tahun sebelumnya. Baik, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kurangi rugi tahun sebelumnya. Jika perusahaan memiliki rugi dari tahun sebelumnya, kurangi jumlah tersebut dari laba yang akan ditahan, seperti rumus di atas, dikurang dengan rugi tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut dengan simulasi perhitungan laba berjalan dan ditahan. Misalkan, perusahaan ABC memiliki pendapatan usaha sebesar 100 juta, 1000 juta dalam satu periode akuntansi. Biaya dan beban total perusahaan adalah 600 juta. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar 200 juta. Perusahaan juga memiliki laba ditahan dari tahun sebelumnya sebesar 100 juta dan tidak ada rugi dari tahun sebelumnya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa simulasi dari perhitungan laba berjalan dan ditahan sudah kita pahami tentang perbedaannya. Misalkan laba berjalan, yaitu labanya di dalam sebuah perusahaan berjalan. Sedangkan laba ditahan, laba yang ada di dalam sebuah perusahaan ditahan. Atau bisa dikatakan tidak lancar laba yang dipegang oleh manajernya di dalam sebuah perusahaan. Baik, kita lanjut dengan menghitung laba berjalan. Yang pertama ada pendapatan usaha. Misalkan seperti di sini tertulis yaitu 1000 juta. Dan yang kedua biaya dan beban. Yang ketiga laba berjalannya. Yang keempat laba berjalan. Dan yang kelima juga laba berjalannya. Seperti di sini di laba berjalan yang ketiga ada pendapatan usaha dikurang dengan biaya dan bebannya. Selanjutnya, menghitung laba ditahan. Adapun cara untuk kita menghitung labanya yang ditahan. Di mana bagaimana kita mengetahui di dalam sebuah perusahaan terjadinya laba yang ditahan. Yang pertama yaitu ada laba berjalan. Yang kedua dividennya berapa. Laba tahun sebelumnya berapa dan rugi tahun sebelumnya berapa. Misalkan tidak ada rugi tahun sebelumnya. Misalkan tidak ada rugi berarti yang kita buat adalah 0 ataupun minus. Yang kelima, laba ditahan sama dengan laba berjalan dikurang dengan dividen ditambah dengan laba tahun sebelumnya dan dikurang dengan rugi tahun sebelumnya. Oke, yang keenam, laba ditahan. Laba ditahan misalkan di sini 400 juta dikurang dengan 200 juta dan ditambah dengan 100 juta dan dikurang dengan minus. Karena kenapa? Karena rugi tahun sebelumnya tidak memiliki kerugian pada tahun sebelumnya. Jadi misalkan di dalam sebuah perusahaan tidak ada rugi tahun sebelumnya, yang kita buat adalah 0. Baik, yang ketujuh yaitu laba ditahan. Laba ditahannya yaitu 300 juta misalkan. Itu yang ketujuh untuk laba ditahannya. Ada bedanya dengan laba ditahan yang keenam. Kalau laba ditahan yang keenam ada dikurang dengan 200 juta yaitu daripada dividennya dan ditambah dengan laba tahun sebelumnya. Baik, itu laba tahun sebelumnya dan
kurang dengan rugi pada tahun sebelumnya. Oke, yang ke-8, yang terakhir yaitu dengan demikian laba ditahan perusahaan ABC setelah periode akuntansi tersebut adalah sebesar 300 juta. Dengan kita membuat laba ditahan, kita akan mengetahui seberapa besar laba yang ditahannya. Oke, lanjut dengan faktor yang mempengaruhi laba ditahan. Yaitu yang pertama ada kebutuhan investasi, yang kedua dividen yang dibagikan, yang ketiga itu keadaan keuangan perusahaan, yang keempat kebijakan manajemennya, yang kelima kebijakan pajak. Mengapa terjadinya laba ditahan? Yaitu yang pertama, kebutuhan investasi di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, dividen yang dibagikan. Yang ketiga, misalnya dibagikannya seberapa besar hingga terjadinya laba ditahan. Dan yang ketiga yaitu keadaan keuangan perusahaan. Misalkan keadaan keuangan mengalami penurunan di dalam satu periode. Itu juga akan mempengaruhi laba ditahannya. Dan yang keempat, kebijakan manajemen. Kebijakan manajemennya yang mengatur tentang keuangan tersebut di dalam sebuah perusahaan. Itu juga mempengaruhi laba ditahannya. Dan yang kelima yaitu kebijakan pajak dalam sebuah perusahaan. Baik, kita lanjut dengan neraca. Apa itu neraca? Apa yang dimaksud dengan neraca? Di sini kita akan menjelaskan tentang neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa neraca itu adalah bagian daripada laporan keuangan, bisa dikatakan seperti aset, harga kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Misalkan posisinya baik itu dalam bentuk utang, modal pemegang saham pada periode waktu tertentunya. Selanjutnya, kesimpulan daripada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak yang berkepentingan seperti pihak manajemennya, pemilik sebuah perusahaan, kreditur, investor, penyalur karyawan, dan lembaga pemerintah dan masyarakat umum. Berarti dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan sangat penting bagi sebuah perusahaan. Mengapa? Karena itulah hasil daripada proses pencatatan. Untuk apa pencatatan tersebut yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak yang berkepentingan? Dengan adanya pencatatan laporan keuangan, kita dapat mengetahui yang mana laba ditahan dan yang mana laba yang didapat di dalam sebuah perusahaan di dalam satu periode. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami simpulkan dan yang ini yang hanya dapat kami sampaikan. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.